Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf. Saya adalah guru fikih di salah satu sekolah madrasah aliyah swasta Yayasan Madrasah Pendidikan Islam Said Walang Raso, Kota Tanjung Balai. Sekaligus saya juga mahasiswa PPG Daljak batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ambon. Pada hari ini, hari Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10-2 dengan materi penyelenggaraan fardu kifayah terhadap jenazah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, yang akan dipimpin oleh sahabat kalian. Majulah, Jelas. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, alhamdulillah kita telah berdoa. Mudah-mudahan kiranya pada pagi hari ini kita mendapatkan kemudahan dari Allah, agar kiranya kita bisa menerima ilmu dengan baik, dengan benar, dan insya Allah ilmu kita itu dapat kita amalkan dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Allah. Baiklah anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebagai rasa tanda cinta kita kepada negara, menyanyikan laga. Maka dari itu, kepada anak-anak sekalian, saya persilakan untuk berdiri. Baiklah. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak sekalian, tadi kita telah memulainya dengan berdoa, kemudian kita memulainya dengan melakukan lagu kebangsaan.
Dan selanjutnya sebelum kita mulai, siapa di antara kalian yang hari ini tidak hadir? Siapa? Ridho. Siapa lagi? Raihan. Ridho sama Raihan ya? Kenapa mereka? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan kepada teman-teman kalian yang saat ini tidak masuk karena sakit, mendapatkan kesehatan agar kiranya pada esok hari dapat belajar bersama kita di ruangan ini. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ya, siapa di antara kalian yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Selisa, apa itu Lisa? Itu mentalkinkan orang yang mengharapkan maut dengan kalimat la ilaha illallah. Bagus ya. Pelajaran kita minggu yang lalu adalah tentang mentalkinkan orang yang akan meninggal. Jadi anak-anak sekalian, orang yang akan meninggal dunia itu untuk mentalkinkannya. Ada yang tahu apa itu kalimat talqin? Berdiri. Apa itu kalimat talqin? Mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang sakaratul maut, ya, mentalkinkannya. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka kalau ada saudara-saudara kalian yang sakaratul maut, nenek kalian, paman kalian yang sedang sakaratul maut atau saudara-saudara kalian, maka kalianlah untuk mentalkinkannya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baiklah anak-anak sekalian, masuk kita ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang konsep penyelenggaraan jenazah, ya, atau yang kita kenal dengan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Coba Pandu. Fardu kifayah adalah kewajiban yang dilakukan oleh sebagian orang, maka itulah kewajiban. Ya, betul. Kasih aplaus dulu untuk Pandu. Jadi fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban itu kepada orang yang banyak, ya. Maka itulah yang disebut dengan fardu kifayah, ya. Apabila di dalam satu kampung itu ada fardu kifayah, contohnya memandikan, mensolatkan atau mengkafani jenazah, apabila sudah ada 2 atau 3 orang saja yang melaksanakannya, maka sudah gugurlah kewajiban itu untuk orang yang berada di kampung, di kampung tersebut atau di kampung itu. Baiklah anak-anak sekalian, siapa di antara kalian yang pernah ikut dalam penyelenggaraan fardu kifayah ini? Saya Pak. Mana itu? Ketika kakek saya meninggal, saya pernah menyaksikan dan ikut memandikan jenazah saya. Beri aplaus dulu untuk Pak. Jadi anak-anak sekalian, kalian harus mengerti dan tahu, ya, tentang tata cara, ya, penyelenggaraan jenazah. Karena yang paling diutamakan adalah ketika salah seorang di antara keluarga kita meninggal, maka kalianlah atau kitalah yang berhak, yang lebih utama untuk memandikannya dan untuk mengkafaninya dan menyolatkannya. Yang lebih diutamakan adalah anak dan saudara-saudaranya, ya. Baiklah, di dalam penyelenggaraan fardu kifayah terhadap mayit ada berapa fardu kifayahnya? Siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Saya Pak. Coba Teng. Ada 4. Apa itu? Memandikan, Kafani, menyolatkan dan menguburkan. Ya, dan menguburkan. Baik. Jadi fardu kifayah, ya, yang wajib dilakukan atas mayat itu ada 4. Yang pertama adalah memandikan, ya.
Nah, kemudian ini memandikan jenazah. Ya, kemudian yang kedua adalah mengkafani. Ini mengkafani, ya. Kemudian yang ketiga, menyolatkan atau mensolati mayit. Yang keempat adalah menguburkan jenazah atau mengantarkan jenazah ke peristirahatannya yang terakhir. Baiklah, membagi 3 kelompok. Ada kelompok yang memandikan, ada kelompok mengkafani, dan ada kelompok mensolatkan. Ya, berikan tugas kepada kalian untuk merumuskan apa-apa saja hal yang berkaitan dengan memandikan, ya, apa saja hal-hal yang berkaitan dengan mengkafani, dan apa saja hal-hal yang berkaitan dengan mensolatkan. Baik, maka mulai sekarang buat kelompoknya masing-masing. Bapak sudah menyuruh kalian untuk merumuskan apa saja hal-hal yang berkaitan tentang memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Kira-kira dari kelompok memandikan, apa sajalah hal-hal yang harus diperhatikan? Memandikan, coba dulu kelompok memandikan. Siapa di antara kalian? Coba Ijazil. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam memandikan jenazah. 1. Orang yang memandikan harus sejenis. 2. Orang yang memandikan lebih diutamakan ahli waris seperti kakek, anak laki-laki, dan lain-lain. 3. Tempat memandikan harus tertutup dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Ya, terima kasih. Berapa dulu untuk kelompok ya, jadi mandikan itu adalah petugasnya itu harus sejenis, jangan pula lain jenis, ya. Mau gak harus sejenis, ya. Tidak boleh perlawanan jenis. Kemudian yang kedua, diutamakan yang memandikan itu adalah ahli waris, sanak keluarga yang lebih dekat dengan si mayit. Tujuannya apa? Agar apabila terdapat aib pada si mayit, maka yang tahu hanya ahli waris. Ya. Kemudian mengkafani, apa yang kalian rumuskan? Coba, siapa? Coba. Bagi laki-laki 3 lembar kain kafan, bagi mayit perempuan 5 helai kain kafan. Yang pertama-tama, letakkan lembaran-lembaran kain yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayit. Kemudian baju kurung, lalu surban untuk mayit laki-laki atau sarung, lalu baju kurung dan kerudung untuk mayit perempuan. Yang kedua, letakkan mayit yang telah selesai dimandikan dan mayit yang telah selesai dimandikan dan ditaburi wangian dengan posisi terlentang di atasnya dan posisi tangan didekatkan. Yang ketiga, letakkan kapas yang telah diberi wewangian pada anggota tubuh yang berlubang, menutupi kedua mata, kedua lubang hidung, kedua telinga dan mulut, dan 2 lubang kemaluan. Tambahkan pula pada anggota-anggota sujud, yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, serta anggota tubuh yang terluka. Terima kasih penjelasan dari kelompok mengkafani. Gratis dulu kepada teman-teman. Jadi tata cara mengkafani jenazah itu, yang pertama adalah kain kafannya, ya. Bagi laki-laki kain kafannya harus 3 lembar. 3 helai, ya. Dan bagi perempuan harus 5 helai, ya. Yang pertama-tama diletakkan dulu lembaran-lembaran kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh, ya. Kemudian diletakkan baju kurung, lalu serban untuk laki-laki atau sarung, lalu baju kurung dan kerudung untuk mayit perempuan. Kemudian letakkan mayit yang telah selesai dimandikan dan ditaburi wewangian dengan posisi terlentang, jangan terlungkup, ya.
telentang, atasnya dan posisi tangan disedekapkan. Jadi tangannya harus disedekapkan. Tak boleh main itu dihormatkan begini. Nah, walaupun dia untuk yang terakhir kali tak boleh. Kemudian letakkan kapas yang telah diberi wewangian pada anggota tubuh meliputi kedua mata, kedua lubang hidung, kedua telinga, mulut. Kemudian 2 lubang kemaluan. Kemudian tambahkan pula pada anggota-anggota sujud, yaitu kening, telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, serta anggota tubuh yang terluka. Jadi apabila ada anggota tubuh yang terluka bagi si mayit, maka ditaruhkan kapas. Kenapa? Biar najisnya atau darahnya tidak keluar. Nah, itulah penjelasan tata cara mengkafani jenazah. Setelah sebelum kita lanjut, Bapak akan memperlihatkan kalian video tentang mengkafani jenazah. Ya, nanti setelah melihat video ini kita akan praktek mengkafani. Langkah pertama, hamparkan 3 utas tali yang akan dipakaikan pada bagian dan bagian kaki. Tali harus berjumlah ganjil, yaitu 3, 5, atau yang berbadan besar akan memakaikan 7 helai kain. Langkah kedua, hamparkan kain basahan. Langkah kedua, hamparkan kain panjang di atas 3 utas tali. Timpa kain sebelumnya dengan kain yang lebih pendek dari kain yang sebelumnya. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu hamparkan lagi helai kain. Kemudian, timpa kain yang sebelumnya dengan kain yang lebih panjang pada bagian tengah kain. Selanjutnya, letakkan kain basahan pada bagian badan jenazah. Karena jenazahnya wanita, siapkan kerudung yang akan dipakaikan oleh jenazah. Hamparkan kain yang akan digunakan sebagai baju untuk jenazah. Lalu, letakkan kain tersebut sebagai penutup alat kemaluan. Pakaikan baju kepada mayat. Pakaikan jilbab kepada mayat perempuan. Balut jenazah menggunakan kain dengan helai bagian kaki, lengan, dan kepala jenazah. Setelah jenazah dibalut dengan kain. Anak-anak sekalian, setelah menonton video tentang mengkafani tadi, maka kita akan langsung mempraktekkan. Untuk mempraktekkan, kita mulai dari memandikan, mengkafani, dan menyolatkan. Dari itu kami mengharapkan kepada anak kami kelompok memandikan agar kiranya maju ke depan. Nah, perhatikan ya anak-anak sekalian. Ini kita akan praktek memandikan, ya. Yang pertama syaratnya adalah adanya mayit, ya. Kemudian ada yang memandikan, adanya air, ya. Di sini airnya kita seolah-olah adalah airnya. Hal yang perlu diperhatikan di dalam memandikan jenazah adalah yang pertama, usahakan seluruh jasad daripada jenazah itu tertutupi. Jangan sampai ada yang terbuka, karena pada dasarnya mayat itu pun sedang melihat dirinya pada saat dimandikan. Kemudian ruangannya harus tertutup
yang hanya boleh masuk adalah orang yang memandikan. Jadi ayo dimulai anak-anak sekalian. Seolah-olah ada air, nah ini kayu. Nah, macam mana caranya? Siram. Satu dari sana kita lihat ada ini. Nah, usahakan kainnya adalah kain yang menyerap. Ya, jangan dari kain yang tidak menyerap, biar airnya jatuh seluruh tubuh. Nah, untuk pertama disiramkan dulu mayatnya. Pakai air, ambil air dari situ. Nah, siram. Nah, langsung siramkan. Nah, lagi 3 kali lagi. Nah, lagi. Sampai basah. Kalau mayat sudah basah, maka dibersihkan seluruh sendi-sendinya. Maka dibuka. Walaupun dibuka, jangan sampai menampakkan auratnya. Buka sampai di atas pusat. Nah, maka bersihkanlah seluruh sendi-sendi mayat, giginya, kupingnya, telinganya, dan mulutnya dibersihkan. Sekali bersihkan. Nah, yang satu menyiram, yang satu bersihkan telinga-telinga. Nah, ya tangannya. Sudah, tangannya satu lagi. Nah, kemudian kakinya. Ini ditutupkan sampai sini aja, baru buka kaki. Jangan sempat nampak auratnya, dibersihkan semua kaki-kakinya. Siram, yang satu menyiram, yang satu membersihkan. Nah, disiram. Ya, bagus. Sampai bersih ya anak-anak sekalian. Nah, di bawah-bawahnya. Nah. Dah. Nah. Kalau sudah dianggap bersih, maka yang terakhir adalah membersihkan tempat keluarnya kotoran. Agak direnggangkan sedikit kakinya. Kakinya direnggangkan sedikit, ya. Baru nanti tangan kita dibungkus dengan kain yang putih. Nah, barulah agak ditekukkan sedikit ininya, perutnya agak ditekan sedikit ketika membersihkan tempat keluarnya kotoran, dimasukkan tangan kita. Dilihat, ya, kalau tidak ada lagi zatnya, baunya dan rasanya, maka najisnya telah suci. Maka ditutuplah. Kalau sudah suci, masuklah kita pada mewudukkan mayit. Nah, wudukkan mayit dulu. Apa bacaan wuduknya? Nawaitu wudu'an ala hadzal mayit istibahati sholati fardhu kifayah. Yang satu menuangkan air ke tangan kawannya, nanti kawannya yang meratakan di wajahnya. Nah, seperti itulah. Sampai 3 kali. Nah, begitu juga dengan tangan. Siram. Sampai ke siku. Nah, tangan kiri. Setelah tangan kanan, tangan kiri. Nah, setelah itu kepala. Santai-santai jadi. Nah, usahakan memandikan mayat itu dengan lemah lembut, ya, karena mayat itu juga merasakan apa yang kita lakukan. Telinganya, telinga kanan dulu. Di situ kaki. Nah, ujung kaki sampai dengan mata kaki. Tutup kembali. Maka setelah dimandikan, digantilah kain yang basah tadi dengan kain yang kering. Setelah itu barulah jenazah diangkat ke tempat mengkafani. Oke, beri hapus dulu untuk yang memandikan.
Setelah selesai memandikan, maka masuklah kita mengkafani. Yang ini akan dibawakan oleh teman kita dari kelompok mengkafani. Pada kelompok mengkafani silakan maju. Baiklah, Baiklah, kami akan mempraktekkan tanda awan, jubah, dan kain panjang. Baiklah anak-anak sekalian, pertama-tama adalah membentangkan talinya. Ya, kalau bagi untuk talinya itu diusahakan bilangannya kecil, bisa 3, 5, kalau mainnya besar, lihat 7. Silakan tentang mulutnya. Yang pertama kaki, ya, lutut, pinggul, ya, sama leher dan kepala 5. Nah, setelah itu dibentangkan kain 3 helai bagi laki-laki. Nah, bentar. Untuk lain sih mau berat, nampak. Jangan banyak. Nampak di sini. Mantap. Bentangan pertama. Kemudian bentangan kedua. Nah, bentangan. Kemudian bentangan ketiga. Setelah itu jubah, ya, pakai jubah. Agak jangan sedikit ke atas. Nah, atas kepalanya sudah pas. Dan di bawahnya ada cawatnya. Setelah semuanya tersusun, maka diangkatlah main. Ya, langsung saja mainnya. Ada. Pertama-tama anak-anak sekalian dipasangkan cawatnya, ya. Nah, cawatnya dipasangkan. Ikat, pandu sini. Ikat. Nah, ikat. Simpel apa aja ya, sepatu. Nah, setelah itu, setelah rapi dipasangkan cawatnya, baru dipasangkan jubahnya. Jubah. Nah, usahakan tangannya dikeluarkan dari jubahnya. Nah. Ya. Setelah itu lipatkan lipatan yang paling atas, kain yang paling atas. Bawahnya lagi, rapikan. Nah. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ini kita gulung sampai kemas, ya. Setelah itu diikat. Situ kita ya, kemas ya. Nah, diikat. Sebentar. Inilah hasil daripada mengkafani. Inti daripada mengkafani adalah terbungkusnya seluruh badan mayit dengan kain kafan sehingga tidak terlihat satupun aurat daripada si mayit. Nah, jadi selesailah kita mengkafani. Beri aplaus dulu untuk As-salatu
الصلاة أجمعين بجامعة رحمكم الله. Yang pertama membacanya. Alhamdulillah kalian telah menyelesaikan tadi kerja kelompoknya, yakni mempraktekkan cara memandikan, kemudian mengkapangi dan menularkan, dan alhamdulillah insyaallah kalian sudah bisa untuk mempraktekkan dengan baik. Jadi untuk yang terakhir, Bapak akan mengasih sama kalian ujian, ya. Ada soal yang harus kalian kerjakan, ya, terkait penyelenggaraan jenazah pada hari ini. Maka ini kerja individu, wajib untuk individu, ya. Oke, silakan dikerjakan.
siapa di antara kalian yang ingin membacakan lembar jawabannya? Nah, silakan maju. Apa ialah pengertian fardu kifayah adalah A. Kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam tanpa kecuali. B. Kewajiban yang jika sudah dilakukan sebagian orang gugur bagi yang lain. C. Kewajiban yang hanya dilakukan oleh ulama dan tokoh agama. D. Ibadah sunnah yang jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak berdosa. E. Ibadah madhab yang wajib dilakukan. Jawabannya ialah B. Kewajiban yang jika sudah dilakukan sebagian orang gugur bagi yang lain. Soal nomor 2, penyelenggaraan jenazah seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan hukumnya adalah A. Sunnah muakkad, B. Mubah, C. Fardu kifayah, D. Wajib ain, E. Makruh. Jawabannya ialah C. Fardu kifayah. Soal yang ketiga, apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakan fardu kifayah terhadap jenazah, maka A. Dosa ditanggung oleh keluarga jenazah saja, B. Dosa hanya ditanggung oleh imam masjid, C. Tidak ada yang berdosa karena itu pilihan, D. Semua umat Islam di daerah tersebut berdosa, E. Alim ulama. Jawabannya adalah D. Semua umat Islam di daerah tersebut berdosa. Soal nomor 5, sumber hukum yang menjelaskan kewajiban menyelenggarakan jenazah adalah A. Undang-undang pemerintah, B. Al-Quran dan hadis, C. Ijma' dan qiyas semata, D. Peraturan desa setempat, E. Buku fikih. Jawabannya adalah D. Al-Quran dan hadis. Baiklah, itulah tadi jawaban dari teman kalian dan alhamdulillah jawabannya semua benar, ya. Maka untuk yang terakhir kita akan merangkum pelajaran kita pada hari ini. Yang ini adalah tentang penyelenggaraan fardu kifayah terhadap jenazah. Perlu kita ketahui, fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila telah dilakukan maka terlepaslah kewajiban itu kepada orang yang banyak, ya. Kemudian fardu kifayah terhadap jenazah itu ada 4. Yang pertama memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan, dan mengantarkan kepada penguburannya atau ke tempat peristirahatan yang terakhir. Maka daripada itu diharapkan kepada anak-anak sekalian melalui pembelajaran kita hari ini dapat menambah ilmu bagi kalian semua dan bagi kita semua, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan Ustaz tutup dengan Allahul muwaffiq wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sa'id Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.